Halo Sobat Zanafa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Ya, di video kali ini kita akan membahas soal UTBK 2019 TKA Saintek, mata pelajaran Matematika Saintek. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke. Ya, soal nomor 1. Misalkan UN adalah barisan aritmatika dengan suku pertama adalah A dan beda 4A. U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 30. Maka U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah titik-titik sampai dengan U20 sama dengan. Nah, di soal nomor 1 ini kita akan membahas sedikit tentang konsep barisan dan deret aritmatika. Nah, sebelumnya barisan dan deret aritmatika itu apa sih? Barisan dan deret aritmatika itu jenis barisan dan deret bilangan di mana bilangan berikutnya merupakan penambahan bilangan sebelumnya dengan suatu bilangan beda tertentu. Contohnya ya. Contohnya 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, di barisan ini kan suku awalnya kan 3, kemudian suku selanjutnya 5, kemudian suku selanjutnya 7, dan selanjutnya 9. Di sini kita bisa melihat kalau 3 ke 5 memiliki nilai beda sama dengan 2. Kemudian 5 ke 7 juga memiliki nilai beda sama dengan 2. 7 ke 9 pun juga sama. Nilai bedanya 2. Nah, inilah yang dinamakan barisan aritmatika. Selanjutnya, untuk kita bisa tahu suku ke N dari barisan ini itu berapa. Nah, untuk kita bisa tahu, kita bisa menggunakan rumus UN. UN sama dengan A ditambah N-1 kemudian dikali B. A ini apa? A ini adalah suku pertama. Nah, B itu adalah beda setiap suku. 3 ke 5, 5 ke 7 nilai bedanya adalah 2. Nah, N ini yang kita cari, suku keberapa yang akan kita tanyakan. Misalnya nih, suku ke 5, berarti U5 sama dengan 3 ditambah N, N-nya 5, 5 kurangi 1 dikali B. Jadi hanya 3, kemudian 5 min 1 dikali 2. 5 kurangi 1, 4, 4 dikali 2, 8, 8 ditambah 3, 11. Coba, 3 ditambah 5, 2, 3 tambah 2, 5, 5 ditambah 2, 7, 7 ditambah 2, 9, 9 ditambah 2, 11. So, terbukti UN sama dengan A plus N-1 dikali B. Selanjutnya kita bisa menentukan juga jumlah N suku pertama. Jadi kita bisa tahu nih jumlahnya dari 3, 5, 7, 9, 11 ini jumlahnya itu berapa. Dengan menggunakan rumus SN sama dengan N per 2 2A ditambah N min 1 kali B. Atau bisa juga N per 2 A ditambah
UN. Nah, selanjutnya kita bahas ya soal nomor 1 ini. Di sini dimisalkan U1-nya sama dengan A. Kemudian U2-nya itu A ditambah B. Kemudian U3 A ditambah B ditambah B lagi. Sehingga menjadi A plus 2B. Sehingga dimasukkan ke persamaan U1 tambah U2 tambah U3 sama dengan 30. Sehingga ketemunya 3A plus 3B sama dengan 30. Kemudian disederhanakan jadi A ditambah B sama dengan 10. Nah, B itu kan nilainya tadi kan 4A tuh. Ya udah kita masukkan A ditambah 4A sama dengan 10. A ditambah 4A menjadi 5A sama dengan 10, A-nya ketemu 2. Nah, B-nya kan 4A. 4 dikali 2 sama dengan 8. Oke, kita udah dapat nilai A dan B-nya. Selanjutnya kita langsung ke apa yang ditanyakan, yaitu U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah titik-titik sampai U20. Nah, di barisan ini kan kita bisa lihat tuh 2, suku kedua, suku keempat, suku keenam sampai suku ke-20. Nah, untuk kita bisa nentuin nih rumus penjumlahannya pakai SN, tapi kita belum tahu ada berapa banyak sih suku di dalamnya. Nah, untuk kita bisa tahu berapa banyak jumlah suku di dalamnya, kita bisa menggunakan rumus UN. Rumus UN tadi, UN ditambah A ditambah N-1 dikali B. Seperti ini. Jadi, UN-nya anggap nilainya 20. Kemudian yang suku awal yaitu 2 tambah N-1 dikali 2, sehingga kita bisa menemukan bahwa N-nya bernilai 10. Sehingga dalam barisan tersebut ada 10 suku. Selanjutnya kita masukkan ke rumus SN N/2 A ditambah UN. Nah, U20 itu sama dengan 2 ditambah N-1, berarti 20 kurangi 1 jadi 19 dikali bedanya. Bedanya yaitu 4A atau 8 ya. Kemudian ketemu U20 sama dengan 154. Selanjutnya kita menghitung S10. S10 ini bukan berarti menghitung suku sampai dari suku pertama sampai suku ke U10, bukan. Jadi S10 ini maksudnya adalah menghitung 10 suku dari U2 sampai U20 tadi. Nah, U2 sampai U20 tadi kan jumlahnya ada 10 suku, makanya ditulis S10. Kemudian kita masukkan 10/2 ditambah A. A-nya di sini kan U2 tuh. Nah, U2, kemudian UN. UN itu maksudnya suku sampai terakhir berarti U20. Lalu kita masukkan U2-nya 10. Kemudian U20-nya 154. 10 dapat dari mana? U2 kan A plus B ya. Berarti 2 ditambah 8 sama dengan 10. Didapat S10 sama dengan ini, U2 tambah 4 sampai U20 sama dengan 10/2, 5, ini 164. Kemudian dikali hasilnya 820. Jadi jawabannya adalah yang sebentar. Yang E. Ya. Oke. Ya, soal nomor 2. Dadan menabung uang senilai A di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Jika saldo rekeningnya 12 tahun, yang akan datang adalah B, sedangkan saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2B, maka B per A sama dengan. Nah, di nomor 2 ini kita menggunakan konsep bunga majemuk. Rumus bunga majemuk adalah MT sama dengan M0 dikali 1 ditambah I pangkatkan T. Nah, MT ini apa? MT ini nilai
uang ketika kita ambil setelah tahun sebesar T. Nah, M0 ini simpanan awal, MT ini simpanan akhir, dan I adalah tingkat bunga. Kemudian T ini durasi kita menabung atau banyaknya tahun. Nah, kita dapat informasi tuh dari kalimat pertama, Dadan menabung uang senilai A. Nah, nilai A itu sebagai simpanan awal di suatu bank dengan sistem bunga majemuk. Kemudian jika saldo rekeningnya 12 tahun, artinya dia menabung 12 tahun, maka saldonya adalah sebesar B. Nah, kemudian di kalimat selanjutnya, sedangkan jika saldo rekeningnya 15 tahun yang akan datang adalah 2B. Nah, berarti dia menabung A selama 15 tahun, maka saldonya menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 2B. Nah, di sini cara nyelesainya kita cari dulu nih. Kita sederhanakan ini dulu. Berarti 2B per B, kemudian A dikali 1 plus I pangkat 15 dibagi A kali 1 plus I pangkat 12. Kita buat perbandingan, kemudian B-nya kita coret karena sama-sama mengandung variabel yang sama, A-nya juga kita coret. Ini kan juga sama tuh. Nah, pangkatnya berbeda. Kalau di pembagian ada perpangkatan kemudian dibagi, maka pangkatnya pun dikurangi. Berarti 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Sehingga 1 ditambah I pangkat 3 sama dengan 2. Nah, kemudian kita langsung ke apa yang ditanyakan, yaitu B per A. Kita bisa menggunakan persamaan 1 nih. Persamaan 1, ya, B per A. Nah, A-nya pindah ruas, jadi B per A, sehingga 1 plus I pangkat 12. Nah, 1 plus I pangkat 12 ini kita bisa memodifikasinya menjadi seperti ini. Nah, 1 plus I pangkat 3 dipangkatkan lagi sama 4. Kalau suatu perpangkatan dipangkatkan lagi dengan suatu pangkat, maka pangkatnya akan dikali, ya. Jadi ini sama dengan ini. Nah, 1 plus I pangkat 3 itu kan tadi 2. Ya udah, langsung dimasukin. B per A sama dengan 2 pangkat 4. B per A ketemu sama dengan 16. Jawabannya D. Nah, sebenarnya kita juga bisa menggunakan persamaan kedua, yang 2B ditambah A kali 1 plus I pangkat 15. Kita coba ya. A-nya pindah ruas dan 2-nya pindah ruas juga menjadi seperti ini. Nah, 1 plus I pangkat 15 ini kan bisa kita modifikasi jadi seperti ini. B per A sama dengan 1 plus I pangkat 3 kali dipangkatkan lagi dengan 5. Kemudian kita masukkan 2 pangkat 5 per 2. 2 pangkat 5 kan 32 tuh. 32 dibagi 2 menjadi 16. Ya. So, soal nomor 2 hasilnya 16. D. Ya. Sebenarnya kalian mau pakai persamaan 1 pun juga bisa sih, ketemu nilai B per A-nya. Kemudian persamaan 2 juga bisa. Yang penting hasilnya pun juga sama, walaupun caranya berbeda. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui X sama dengan sin alfa dikurangi sin beta, dan Y sama dengan cos alfa ditambah cos beta, maka nilai terbesar atau nilai maksimum dari X kuadrat ditambah Y kuadrat adalah, ya, kita menggunakan konsep identitas trigonometri dan penjumlahan sudut trigonometri. Kita masih ingat materi SMA bahwa sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian penjumlahan sudut dalam sinus, sin A ditambah B, yaitu sin A cos B,
ditambah cos A sin B. Kemudian sin A min B, sin A cos B, min cos A, cos alfa sin beta. Kemudian yang cos, seperti ini rumusnya. Nah, kita udah tahu nih rumus penjumlahan sudut sinus dan kosinus. Nah, dari informasi yang diketahui tadi, kita kuadratkan tuh sin alfa dikurangi sin beta itu dikuadratkan, x kuadrat jadi x kuadrat menjadi sin kuadrat alfa min 2 sin alfa dikali sin beta ditambah sin kuadrat beta. Kemudian yang y juga dikuadratkan juga, jadi cos kuadrat alfa ditambah 2 cos alfa dikali cos beta ditambah cos kuadrat beta. Kita pindah persamaannya ke sini. Kita bisa jumlahkan kedua persamaan x kuadrat dan y kuadrat agar sesuai dengan yang ditanyakan tadi. Nah, ketemulah menjadi seperti ini. Kok bisa jadi seperti ini? Kita lihat nih, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa. Dan ini juga sama, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa. Ini nilainya adalah 1. Kemudian ini min 2 kita keluarkan, jadi sin alfa sin beta ini juga cos alfa cos beta menjadi negatif, cos alfa cos beta. Kemudian ini pun juga sama kayak yang ini, sin kuadrat beta ditambah cos kuadrat beta adalah nilainya 1. Dan kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, disoalkan yang ditanyakan nilai maksimum x kuadrat ditambah y kuadrat. Nilai x kuadrat ditambah y kuadrat itu akan maksimum ketika nilai sinus A min B-nya itu sama dengan min 1. For your information, nilai sinus itu akan maksimum ketika nilainya sama dengan ketika nilai sinusnya nilainya satu, ya. Kemudian sebaliknya nilai sinus minimum ketika nilainya sama dengan min 1. Minimum ketika nilainya min 1. Nah, ini kenapa sin alfa min betanya itu min 1? Karena di sini yang diminta soal itu x kuadrat ditambah y kuadratnya yang maksimum. Sehingga ini kan min 2 dikali ini. Nah, sehingga kalau kita menggunakan min 1, maka hasilnya ini akan menjadi positif. Sehingga hasilnya lebih maksimal daripada kita menggunakan sin alfa min betanya sama dengan 1. Sehingga didapat x kuadrat ditambah y kuadrat 2 dikurangi 2 dikali min 1. Sehingga hasilnya yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat hasilnya 4 atau sama dengan D. Lanjut. Ya, soal nomor 4. Diketahui matriks A seperti ini dan B, jika A ditambah B sama dengan matriksnya seperti ini, maka yang ditanyakan determinan A dikali B. Oke. Di soal nomor 4 ini kita menggunakan konsep matriks ya. Matriks, ada penjumlahan matriks, ada perkalian matriks, kemudian menentukan determinan dari suatu matriks. Ini kan matriksnya ordonya kan 2x2. Diketahui matriks A itu ABCD, matriks B itu EFGH. Kemudian kalau dijumlahkan berarti ditambahkan dengan sekawannya.
A ditambah E, kemudian D ditambah G, B ditambah F, kemudian D ditambah H, sehingga hasilnya seperti ini. Kemudian kalau dikali, A dikali B, maka bentuknya akan seperti ini. Ya. Selanjutnya untuk menentukan determinan dari matriks A, simbolnya juga bisa seperti ini. Rumusnya yaitu A dikali B dikurangi B dikali C. Dan kita juga tahu nih sifat operasi pada determinan. Kalau misalkan diketahui determinan AB, yaitu determinan matriks A dikali B, itu sama dengan determinan matriks A dikali dengan determinan matriks B. Di soal itu kan diketahui tuh matriks A itu seperti ini kan, P1 min 3 2 min 1 dan B 2Q min Q 0 dan Q. Dan yang diketahui juga A ditambah B itu sama dengan min 3 3 min 3 min 1. Nah, di sini kita langsung masukkan matriks A ditambah B seperti sifat ini tadi, P ditambah 2Q, kemudian 1 min Q, min 3 ditambah 0, min 3, 2P, min 1 ditambah Q. Jadi seperti ini. Langsung kita sama dengankan 1 min Q dengan 3. 1 min Q sama dengan 3, kemudian Q-nya ketemu min 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan ini, yang ini. Ya, kemudian P-nya ketemu 1. Sehingga kalau kita masukkan nilai P dan Q-nya ke matriks A dan matriks B, kita dapat nilainya seperti ini. Nah, kemudian yang ditanyakan determinan A dikali B kan. Nah, seperti tadi, determinan matriks A dikali matriks B sama dengan determinan matriks A dikali determinan matriks B. Determinan matriks A yaitu 1 dikali 1, 1, kemudian dikurangi 1 dikali min 3, min 3. Dikali determinan B. Determinan B, min 4 dikali min 2, 8. Dikurangi 2 dikali 0, 0. Nah, 1 min 3 kan 1 ditambah 3, 4. 4 dikali 8 hasilnya 32. Sehingga jawaban nomor 4 itu adalah D. Next, soal nomor 5. Nah, diketahui jika garis Y sama dengan MX tidak berpotongan dengan hiperbola min 3X kuadrat ditambah 4Y kuadrat sama dengan 12, maka nilai M adalah, nah di soal nomor 5 ini sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing ya, walaupun bentuknya hiperbola, elips, atau lingkaran, konsepnya pun sama kalau model soalnya di UTBK ini. Jika garis YMX, mesti kita menjumpai soalnya itu kadang tidak berpotongan, kadang bersinggungan, dan saling berpotongan. Ini konsepnya pun sama, menggunakan nilai diskriminan. Kalau diskriminan sama lebih besar dari 0, maka garis dengan kurva atau hiperbola atau lingkaran atau apalah itu akan berpotongan. Kemudian nilai D-nya sama dengan 0 itu ketika bersinggungan. Selanjutnya, nilai D-nya kurang dari 0, maka tidak berpotongan. Jadi di soal ini menjelaskan bagaimana sih hubungan antara garis dengan suatu kurva.
Kalau garis dengan kurvanya itu berpotongan di 2 titik, maka nilai diskriminannya sama dengan lebih besar dari 0. Kemudian ketika garisnya bersinggungan dengan kurva, maka nilai diskriminannya sama dengan 0. Kemudian jikalau tidak berpotongan, nilai diskriminannya kurang dari 0. Nah, bagaimana sih kita mendapat nilai diskriminan ini? Caranya adalah persamaan garis ini kita substitusikan ke persamaan kurva. Sehingga jadi seperti ini. Garis Y sama dengan mx tidak memotong hiperbola, ini 3x kuadrat ditambah 4y kuadrat sama dengan 12, maka diskriminan persamaan kuadrat persekutuan kurang dari 0. Nah, inilah yang dinamakan persamaan kuadrat persekutuan, yaitu ketika persamaan garis Y sama dengan mx itu disubstitusi ke persamaan hiperbola. Nah, mx kan sama dengan y, kita masukin tuh ke 4y kuadrat, jadinya 4m kuadrat x kuadrat. Selanjutnya dikelompokkan menjadi seperti ini. Kita bisa tahu nih nilai A dari persamaan kuadrat 4m kuadrat min 3. Kemudian B-nya kan 0. B itu koefisien dari X. Kemudian nilai C-nya atau konstanta yaitu min 12. Langsung kita masukkan ke rumus D kurang dari 0. Nilai D itu adalah B kuadrat min 4AC. D-nya 0. Kemudian kita masukkan ke rumus sehingga didapat 4m kuadrat kurang dari 3. Nah, ini bisa kita pindah ruas, kemudian di akar, sehingga hasilnya adalah m kurang dari akar 3/2. Nah, ini kenapa dimutlak? Karena ini kan m kuadrat untuk a kuadrat sama dengan b dengan akar A sama dengan B. Ini kan beda tuh. Ya. A kuadrat. Ketika A-nya di akar, maka nilai B itu tidak hanya positif, tapi juga bisa negatif. Maka A sama dengan plus minus akar B. Nah, kalau akar A ini kan B. Nah, nilai B itu akan selalu positif karena dalam nilai akar itu kan nggak mungkin dia negatif, ya kan? Nah, kita bisa tentukan nih nilai M itu sama dengan kurang dari akar 3/2. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Sekian dari pembahasan soal UTBK 2019 ini. Oke, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe channel kami, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi berjuang UTBK 2021. Semoga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan ataupun pemberian koreksi dari kalian bisa komen di kolom bawah ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.